siswa PPG Dajab kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 LPTK Universitas PGRI Adibuwana Surabaya jurusan Pendidikan Matematika pada hari ini Senin 12 Juni 2022 akan melaksanakan praktek pembelajaran sebagai salah satu syarat kelulusan uji kinerja PPG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa dulu. Silakan salah satu dipimpin berdoa ya. Tempat duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Selesai. Oke, sebelumnya saya akan absen dulu ya. Adelia Anastasia Putri, Hadir. Adelia Rosmayani, Hadir. Anna Putri Amelia, Erviana Maulida Khairunisa, Hadir. Nadia Cinta Lestari, Nafa Fanya Putri, Natasha Eka Octavia, Nanda Audria Putri, Hadir. Octavia Rahma Wulandari, Nova Tri Andriani, Seli Ramadhani, Selvia Septiana, Siva Nur Yunita, Dunia Puji Rahayu, semuanya hadir ya. Oke, sebelumnya kita akan mulai pelajaran ini. Perhatikan video ini dulu ya. Mari belajar bersama untuk menggapai impian masa depan. Oke, anak-anak, masih ingat pelajaran yang kemarin? Masih ya. Sebelumnya saya ingin tanya, apa yang dimaksud dengan peluang? Peluang umumnya adalah kesempatan. Sedangkan pada matematika, peluang adalah seberapa besar kesempatan suatu hal akan terjadi. Oke. Terus kalau peluang sudah, sekarang kalau kejadian? Kejadian adalah bagian dari Kejadian adalah bagian dari himpunan bagian dari ruang sampel. ruang sampel. Nah, apa yang dimaksud ruang sampel? Siapa yang bisa? Ya. Ruang sampel adalah himpunan semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Ya, ruang sampel ada himpunan bagian dari suatu percobaan. Terus kalau ada ruang sampel pasti ada titik sampel. Siapa yang tahu titik sampel? Ya, tadi. Titik sampel adalah anggota dari ruang sampel atau himpunan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Oke. Oke, anak-anak, untuk hari ini kita lanjutkan materi peluang ya. Sebelumnya saya akan menampilkan tujuan pembelajaran kita hari ini. Anak-anak, hari ini materi kita belajar tentang menghitung peluang. Tujuan pembelajaran materi kali ini, kalian semua bisa memahami dan mengerti. Jangan ragu bertanya, jika dirasa masih belum memahami materi, Ibu Indah akan berusaha selalu
semua. Pertama, kita akan belajar membedakan tentang kejadian majemuk, peluang saling lepas, dan peluang tidak saling lepas dengan tepat. Selanjutnya, merumuskan peluang suatu kejadian majemuk dengan tepat. Dan setelah itu, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan peluang kejadian majemuk, peluang saling lepas, dan peluang tidak saling lepas dengan tepat. Mengapa kita perlu belajar menghitung peluang? Peluang adalah bidang matematika yang mempelajari kemungkinan munculnya sesuatu dengan cara perhitungan maupun percobaan. Peluang juga sering digunakan untuk membantu kehidupan sehari-hari. Contoh manfaat peluang dalam kehidupan sehari-hari adalah untuk membantu pengambilan keputusan yang tepat, memperkirakan hal yang akan terjadi, dan meminimalisir. Selain dalam ilmu matematika, peluang juga digunakan dalam ilmu ekonomi dalam bidang aktuaria, ilmu psikologi, dan statistika. Sebelum menghitung rumus peluang, kita perlu mengenal terlebih dahulu mengenai percobaan, ruang sampel, dan kejadian atau peristiwa. Jadi manfaat peluang itu banyak ya. Selain untuk statistika, tadi ada apa aja? Ilmu apa aja? Aktuaria, psikologi. Jadi kita nggak hanya peluang itu menghitung angka untuk matematika saja, tapi di bidang lain juga dibutuhkan ya. Nah, untuk pelajaran hari ini kita lanjutkan kejadian majemuk ya. Ini peta konsepnya. Anak-anak, perhatikan visual slide pada layar berikut. Bagan pada slide tersebut merupakan peta konsep dari materi ajar peluang. Perhatikan bagan tersebut yang menjadi pembahasan kita kali ini. Kalau kemarin kita sudah belajar kaidah pencacahan, terus pengertian peluang dan sebagainya. Terus hari ini kita akan belajar kejadian majemuk. Nanti ada yang kejadian saling lepas, saling bebas, ya. Materi yang pertama dulu. Anak-anak, perhatikan visual dalam slide berikut. Pernahkah kalian bermain monopoli? Untuk dapat bermain monopoli, kalian harus melemparkan dadu. Angka yang kemudian muncul merupakan jumlah jalan yang harus ditempuh oleh pelempar dadu. Pelemparan dadu bermata 6 pada permainan monopoli ini akan menghasilkan angka 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Kemungkinan keluarnya angka tertentu pada pelemparan dadu bermata 6 adalah satu contoh dari banyak contoh penerapan materi matematika peluang dalam kehidupan sehari-hari. Materi yang selanjutnya. Contoh lain dari materi peluang pada kehidupan sehari-hari adalah pelemparan uang koin dan permainan kartu remi. Pada saat melemparkan koin, ada dua buah kemungkinan mengenai sisi yang muncul. Sisi yang pertama adalah sisi angka dan sisi yang kedua adalah sisi gambar. Permainan kartu remi, atau sering juga disebut sebagai permainan kartu bridge, merupakan salah satu permainan dengan menggunakan alat berupa kartu, yang secara standar terdiri atas 52 dalam satu dek perangkat kartu remi. Permainan kartu remi begitu populer, dimainkan oleh siapapun, dari orang dewasa maupun anak kecil. Kartu remi terdiri atas suit, wajib, hati, sekop, dan kritik, dan 13 jenis kit, antara lain kartu as, 2, 3, sampai 10, lalu kartu jack, queen, dan king. Kalian sudah pernah melihat kartu remi? Sudah ya. Jumlahnya ada berapa? 52. Kalau koin berarti uang logam. Uang logam itu ada dua sisi kan? Satu sisi gambar, satu sisi angka. Peluang pada umumnya berarti kesempatan, namun pada matematika, peluang atau probabilitas adalah kemungkinan yang mungkin terjadi atau muncul dari suatu peristiwa. Terkadang kita mengukur sebuah peluang dengan angka, seperti kemungkinannya sekitar 10% atau, dengan perkataan,
seperti itu tidak mungkin, atau itu sudah pasti terjadi. Dalam angka, peluang selalu berkisar antara 0 sampai dengan 1, di mana 0 menyatakan sebuah kejadian yang tidak mungkin terjadi dan 1 menyatakan sebuah kejadian yang pasti terjadi. Dalam matematika hal ini dinotasikan sebagai 0 kurang dari sama dengan peluang kejadian K kurang dari sama dengan 1, atau peluang kejadian K terletak di antara 0 dan 1. Dengan P dalam kurung K menyatakan peluang terjadinya kejadian K. Oke, peluang tadi probabilitas atau kemungkinan yang mungkin terjadi dari suatu peristiwa. Jadi peluang itu bisa saja terjadi, bisa saja tidak terjadi, ya, belum tentu. Nah, kalau untuk rentang peluang berarti 0 kurang dari sama dengan peluang kejadian K kurang dari sama dengan 1. Jadi rentangnya peluang itu antara 0 sampai 1. Nggak mungkin kurang dari 0 atau lebih dari 1. Nggak ada kan peluang yang 2. Peluangnya enggak. Berarti antara 0 sampai 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dari kelompok 4 akan melaksanakan tugas praktikum matematika wajib, yaitu peluang percobaan pelemparan dadu dan penarikan kartu remi. Saya Marita Maharani, absen 16. Saya Septilia Dwi, absen 29. Saya Gentara yang Priyangira dari absen 13. Saya Simpati Pranika, 30. Percobaan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah perhatikan video tadi, contoh video tadi terkait kegiatan kita hari ini, percobaan dadu, ya seperti itu. Nanti kalian melakukan percobaan. Nah, untuk hasil percobaannya kalian bisa gunakan nanti bahan-bahannya sudah ada kan, sudah disiapkan. Nanti bisa kalian, terserah kalian minat kalian gimana. Kalian boleh buat video, ya, buat atau clipping, bentuk clipping atau apa, terserah kalian. Oke? Berikut istilah yang sering digunakan dalam materi peluang. Ada beberapa istilah yang sering digunakan, diantaranya ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil percobaan yang mungkin terjadi. Titik sampel adalah anggota dari ruang sampel. Kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Rumus peluang. Sebelum membahas rumus peluang, terlebih dahulu kita akan membahas mengenai frekuensi relatif. Frekuensi relatif adalah perbandingan dari banyaknya percobaan yang dilakukan dengan banyaknya kejadian yang diamati. Frekuensi relatif dapat dicari dengan menggunakan rumus. Frekuensi relatif sama dengan banyaknya kejadian K dibanding banyaknya seluruh kejadian atau percobaan. Apabila peluang dari setiap titik sampel dari anggota ruang sampel S sama, maka peluang kejadian K yang jumlah anggotanya ditulis sebagai N K atau banyaknya kejadian K dapat dicari dengan rumus sebagai berikut. Peluang K sama dengan banyaknya kejadian K dibanding banyaknya seluruh kejadian atau percobaan. Dengan K adalah himpunan bagian dari S atau semesta. Frekuensi relatif itu banyaknya kejadian per banyaknya percobaan. Misalnya apa? Kamu melempar satu dadu, berarti ruang sampelnya ada berapa? 6, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau munculnya mata dadu 5, ada berapa? Kalau sekali lempar 1, ya kan? Berarti kalau frekuensinya 1/6. Terus
Kejadian manen adalah semua kejadian yang bukan kejadian K. Suatu kejadian K dan kejadian K komplement yang dinyatakan K memenuhi P, K plus P, K komplement sama dengan 1, atau P, K komplement sama dengan 1 min P, K. Kejadian saling lepas. Terdapat dua buah kejadian A dan B yang kemudian disebut kejadian saling lepas jika tidak ada elemen pada kejadian A yang sama dengan elemen yang terdapat pada kejadian B. Peluang salah satu A atau B mungkin terjadi dengan A dan B adalah kejadian saling lepas. Rumusnya adalah P A gabungan atau union B sama dengan P A plus P B. Kejadian tidak saling lepas. Dua buah kejadian A dan B disebut tidak saling lepas jika terdapat minimal satu elemen pada kejadian A yang sama dengan elemen yang terdapat pada kejadian B. Peluang salah satu A atau B mungkin terjadi dengan A dan B adalah kejadian tidak saling lepas. Rumusnya adalah P A gabungan atau union B sama dengan P A plus P B min P A irisan B, di mana P A irisan B menyatakan elemen yang terdapat pada kejadian A dan B. Ya, kejadian majemuk adalah kejadian baru yang terbentuk dari perlakuan pada dua atau lebih kejadian, ya. Berarti lebih dari satu. Nah, untuk kejadian komplement, semua kejadian yang bukan kejadian K, jadi selain K. Nah, hari ini kita akan belajar yang kejadian saling lepas. Terdapat dua buah kejadian A dan B yang kemudian disebut kejadian saling lepas jika tidak ada elemen pada kejadian A yang sama dengan elemen yang terdapat pada kejadian B. Paham anak-anak? Ada yang perlu ditanyakan? Ada yang belum paham? Paham semua? Oke. Untuk langkah selanjutnya, silahkan membentuk kelompok sesuai bisa 3 atau 4 anak. Silahkan meneruskan. Silahkan bentuk kelompoknya. Oke, sudah bentuk kelompok semua ya? Sudah. Berikut ini kita akan contoh soalnya, ya. Anak-anak, silakan kalian membentuk kelompok. Kerjakan dan diskusikan bersama contoh tugas soal berikut ini bersama kelompok masing-masing. Silakan kalian pilih salah satu dari alat peraga pelajaran berupa dadu atau kartu brik. Lalu presentasikan bersama kelompokmu di depan teman-teman kelas atau kelompok lainnya. Contoh soal nomor 1. Terdapat 2 buah dadu, biru dan hijau. 2 dadu tersebut kemudian dilempar secara bersamaan 1 kali. Tentukan peluang munculnya sisi dadu yang memiliki jumlah 3 atau 10. Contoh soal nomor 2. Daini sedang bermain kartu bridge, kemudian ia mengambil 1 kartu secara acak. Tentukan peluang kartu yang diambil adalah kartu sekop dan kartu bergambar J, K, K. Nah, sudah siap anak-anak? Kita akan melakukan percobaan. Alatnya sudah ada ya, bahannya sudah disiapkan semua. Nah, sekarang ini KPD-nya untuk kalian. Ini. Oke, bisa dimulai sekarang percobaannya. Yo, aku lempar tapi nggak apa-apa. Jadi itu loh. Jadi tumpen aja begini. Jam sama. 3, 1.
Soekarno sampai yang terakhir siapa? Belum. Guys, Susilo Bambang Yudhoyono. Yes, itu orang-orang hebat yang sudah memimpin negara kita. Apa yang kita harapkan dari tadi? Saya ingin kalian nanti menjadi orang yang hebat. Amin. Semangat ya. Oke, silakan lanjutkan pekerjaan kalian. Sudah selesai semua kelompoknya? Sudah. Sekarang kita lanjutkan presentasi. Jadi setiap kelompok nanti maju presentasikan hasil dari percobaan kalian. Silakan dimulai dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan video hasil percobaan 2 dan 2. Saya Soniawati, absen 30. Saya Riviana Maulujo Herudesa, absen 12. Saya Ana Putri Amalia, absen 3. Saya Shalom Delita, absen 32. Inilah video presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan melaksanakan tugas matematika materi peluang percobaan pelemparan 2 dan 2. Saya Soniawati, absen 30. Saya Siva Regina, absen 32. Saya Putri Amalia, absen 3. Saya Riviana Maulujo Herudesa, absen 12. Selanjutnya menjawab soal pelemparan 2 dan 2. Pelemparan 2 dan 2 4,1 Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok 2, silakan maju ke depan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil percobaan kami. Sebelumnya, saya ingin mengenalkan diri saya dan rekan-rekan saya. Saya Junia
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan tentang materi peluang. Definisi peluang adalah kemungkinan yang mungkin terjadi atau muncul dari suatu peristiwa. Ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil percobaan yang mungkin terjadi. Titik sampel adalah anggota dari ruang sampel. Kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Contoh soal. Soal pertama, pelemparan 2 dadu berjumlah 4 atau 10. Jawabannya sebagai berikut. Banyak anggota keseluruhan sama dengan 36, misalkan A sama dengan jumlah angka 4, B sama dengan jumlah angka 10. Pelemparan dadu A sama dengan 1,3, 3,1, 2,2. Banyak anggota kejadian A sama dengan 3. Peluang kejadian A sama dengan banyak anggota per banyak anggota keseluruhan sama dengan 3/36 sama dengan 1/12. B sama dengan 4,6, 5,5, 6,4. Banyak anggota kejadian B sama dengan 3. Peluang kejadian B sama dengan banyak anggota per banyak anggota keseluruhan sama dengan 3/36 sama dengan 1/12. Peluang A atau B. Peluang A atau B sama dengan peluang A plus peluang B sama dengan 1/12 plus 1/12 sama dengan 2/12 sama dengan 1/6. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, selanjutnya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil ujian kelompok kami. Sebelumnya, saya Rafiana Muhammad dari absen 24. Saya nama Maria Putri, absen 16. Saya nama Maria Putri, absen 16. Saya Natasha, absen 25. Teman-teman, saya akan menjelaskan tentang definisi peluang. Peluang pada umumnya adalah kesempatan, namun pada matematika peluang adalah sebuah besar kemungkinan sesuatu akan terjadi. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan tentang rumus peluang. Sebelum membahas peluang, terlebih dahulu kita akan membahas mengenai frekuensi relatif. Frekuensi relatif adalah perbandingan dari banyak perbandingan yang dilakukan dengan banyaknya kejadian yang diamati. Frekuensi relatif dapat dicari dengan menggunakan rumus PK sama dengan NK per NS. Untuk contoh soalnya, tuliskan jawaban setiap kelompok jika pada percobaan pelemparan 2 dadu munculnya mata dadu berjumlah 4 atau 10 dengan menggunakan berbagai media sesuai dengan kalian. Latihan soal. Munculnya mata dadu berjumlah 4 adalah 1,3, 2,2, dan 3,1. Sehingga NA-nya ada 3. Peluang A sama dengan NA per NS sama dengan 3/36. Munculnya mata dadu berjumlah 10 sama dengan 4,6, 5,5, dan 6,4. Sehingga NB-nya sama dengan PB-nya sama dengan NB per NS sehingga 3/36. Karena kejadian saling lepas, maka PA gabungan B sama dengan PA ditambah PB. 3/36 ditambah 3/36 adalah 6/36. Jika disederhanakan adalah 1/6. Jadi peluang munculnya mata dadu berjumlah 4 atau 10 adalah 1/6. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 3. Oke, selanjutnya kelompok 4 ya. Silakan kelompok 4. Nah, nanti kalau kurang
mungkin terjadi atau muncul dari suatu peristiwa. Rumus peluang adalah pembagian jumlah ruang sampel dengan jumlah ruang semesta kejadian peristiwa. Peluang tidak terlepas dari percobaan ruang sampel dan kejadian. Rumus peluang biasanya disimbolkan dengan PA sama dengan NA per NS. Contoh soal, dalam pelemparan dua dadu, tentukan peluang munculnya mata dadu berjumlah 4 atau 10. Jawab, diketahui NS sama dengan 36. NA yaitu 1,3, 2,2, 3,1. Maka NA sama dengan 3. Jadi, PA sama dengan NA per NS sama dengan 3 per 36 atau 1 per 12. B yaitu munculnya mata dadu berjumlah 10. NB sama dengan 4,6, 5,5, 6,4. Maka NB sama dengan 3. Jadi PB sama dengan NB per NS sama dengan 3 per 36 atau 1 per 12. B sama dengan PA ditambah PB. PA insan B sama dengan 1 per 12 tambah 1 per 12 sama dengan 2 per 12 atau 1 per 6. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri tepuk tangan untuk Bapak. Sudah semua ya? Semua sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya masing-masing. Jadi kelompok 1, 2, 3, dan 4. Untuk hasilnya kalian rata-rata sudah bagus ya. Terus ada yang tadi buat video ya, ada yang buat clipping, ada yang buat tadi seperti apa, buku ya, buku atau album itu, buku ya wes. Ya itu. Terima kasih anak-anak, kalian hebat, hasil presentasinya bagus. Ya semoga nanti untuk percobaan atau presentasi yang berikutnya kalian lebih bagus lagi ya. Oke. Amin. Oke, sekarang kita lanjutkan pembelajarannya. Kita mau ada evaluasi. Silahkan kembali ke tempat duduknya masing-masing seperti tadi. Mau evaluasi dulu, ada ini ya, soal dulu ya. Ini silakan dibagi dulu. Silakan dibagi. Anak-anak, menguji tingkat pemahaman materi ajar kali ini. Kerjakan tugas materi berwarna pada materi yang berbagi pemahaman mengenai sosial. Saya kasih waktu 10 menit ya untuk mengerjakan itu. Oke, sudah selesai waktunya. Silakan dikumpulkan. Silakan dikumpulkan. Ya, sudah semua. Sudah semua ya. Oke. Nah, sekarang saya ingin bertanya, dari kegiatan kita hari ini kesimpulannya tadi apa yang dibahas
dimaksud dengan kejadian majemuk? Ya, silakan Nadia. Kejadian majemuk adalah kejadian baru yang terbentuk pada dua atau lebih kejadian. Ya, kejadian yang terbentuk dari dua atau lebih dari kejadian ya. Oke. Nah, terus kalau kejadian apa tadi yang kita percobaan kejadian saling lepas. Saling lepas. Coba apa yang dimaksud dengan kejadian saling lepas? Dikatakan kejadian saling lepas apabila dua kejadian tidak memiliki titik sampul yang sama, maka dua kejadian itu dinyatakan saling lepas. Oke, kalau ada dua kejadian yang tidak ada yang sama, berarti itu disebut kejadian saling lepas. Gimana? Sudah paham untuk materi hari ini? Sudah. Gimana dari percobaannya? Kalian merasa senang? Senang. Happy? Oke. Sebelumnya ini kita besok lanjutkan materi selanjutnya. Oke, dipersiapkan untuk materi selanjutnya, pertemuan selanjutnya. Sebelumnya itu saya ucapkan terima kasih, kalian dari ini sudah hebat sekali pelajarannya, dari percobaan, dari semuanya. Terima kasih, kalian hebat. Sebelumnya kita tutup dengan berdoa dulu ya. Salah satu tolong dipimpin untuk berdoa. Sudah siap, gerak. Doa mulai. Selesai. Oke. Sekian dari saya. Jangan lupa pesan saya, siapkan materi selanjutnya. Jangan lupa jaga kesehatan juga. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.